Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rifarismana Yustika Fajriyati, mahasiswa Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, kelas 2 PAI PBAB. Di sini saya akan mereview jawaban UAS mata kuliah pengantar studi Islam yang mana diampu oleh dosen Ahmad Rosidi MPDI. Baik, di sini soal yang pertama di sini adalah analisis pengertian Islam sebagai agama yang bersifat syumul atau menyeluruh. Jelaskan bagaimana sifat Islam yang menyeluruh tercermin dalam kehidupan individu, sosial, dan spiritual. Nah, jadi di sini Islam sebagai agama yang bersifat syumul karena ajarannya tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mengatur kehidupan sehari-hari, sosial, ekonomi, bahkan lingkungan hidup. Nah, dalam kehidupan individu, Islam menuntun mengenai akhlak yang baik dalam bergaul, etika ketika hendak makan dan minum, hingga hal yang perlu diperhatikan ketika berpakaian, dalam lingkungan sosial. Islam juga mengatur adab bermasyarakat, saling membantu, keadilan, dan saling menghargai secara spiritual. Islam menawarkan panduan beribadah, membangun hubungan dengan Allah, serta menjaga hati dari penyakit batin. Nah, semua ini membuktikan bahwa agama Islam benar-benar menyeluruh, bukan sekedar agama ritual, tetapi panduan hidup total yang segala hal dari yang terkecil hingga yang terbesar sudah ada panduan dan etikanya masing-masing. Kemudian soal yang nomor 2 di sini yaitu bandingkan dan analisis peran Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Berikan contoh konkret bagaimana kedua sumber tersebut saling melengkapi dalam menjawab tantangan zaman modern. Nah, jadi Al-Quran adalah sumber utama dalam Islam yang memuat prinsip dasar keimanan, hukum, dan etika yang isinya memberi garis besar perintah seperti sholat, zakat, dan larangan minum khamr dan lain sebagainya. Sedangkan hadis berperan penting sebagai penjelas, perinci, dan pelengkap ayat-ayat Al-Quran. Hadis memberikan petunjuk detail pelaksanaan, misalnya tata cara sholat, waktu-waktu sholat, jumlah rakaat, zakat fitrah, hingga penerapan hukum-hukum tertentu. Adapun contoh dari kedua sumber tersebut saling melengkapi adalah Al-Quran memerintahkan sholat, yang mana di sini artinya yaitu dirikanlah sholat. Akan tetapi tata cara, bacaan, dan gerakannya dijelaskan secara rinci oleh Nabi Muhammad melalui hadis. Dan untuk zakat, Al-Quran memerintahkan membayar zakat. Sedangkan pada hadis, Rasulullah menjelaskan jenis waktu dan cara pembagiannya. Nah, di era modern, dua sumber ini tetap saling melengkapi fatwa mengenai transaksi digital, etika media sosial, dan gaya hidup muslim modern yang tetap berakar pada prinsip Al-Quran yang kemudian dicari penjelasannya di hadis. Nah, soal yang ketiga di sini yaitu jelaskan perbedaan antara studi Islam dan pendidikan agama Islam, serta analisis bagaimana pendekatan interdisipliner dalam studi Islam mempengaruhi pemahaman keislaman di dunia akademik. Nah, jadi studi Islam atau Islamic Studies adalah kajian akademik yang meneliti Islam dari berbagai sudut, seperti sejarah, sosiologi, filsafat, politik, antropologi, bahkan psikologi dan ekonomi. Studi Islam tidak terbatas pada aspek normatif. Ajaran agama akan tetapi juga mengamati fenomena sosial, budaya, dan realitas historis umat Islam baik di dunia timur maupun barat. Nah, sedangkan pendidikan agama Islam lebih bersifat praktis dan normatif, yang fokus utamanya adalah penanaman nilai akhlak serta pemahaman dan pelaksanaan ajaran Islam untuk membentuk karakter muslim yang taat, baik dalam lingkungan pendidikan formal maupun informal.
Adapun pendekatan interdisipliner dalam studi Islam seperti penggunaan metode sejarah, analisis sosial atau filsafat membuat pemahaman tentang Islam lebih luas, objektif dan kritis. Contohnya seperti isu radikalisme, relasi agama negara atau hak perempuan bisa dikaji secara lebih mendalam dan kontekstual, tidak hanya dari sisi hukum syariat tapi juga faktor sosial dan budaya. Yang hasilnya adalah dunia akademik kini lebih terbuka terhadap diskusi dialog antar agama dan solusi inovatif untuk persoalan kekinian dengan tetap merujuk pada akar-akar ajaran Islam. Kemudian soal yang nomor 4 di sini yaitu jelaskan bagaimana sejarah perkembangan Islam dari masa Nabi Muhammad SAW hingga masa Khulafaur Rasyidin mempengaruhi pembentukan sistem sosial politik. Berikan contoh nilai-nilai yang masih relevan diterapkan di masa kini. Nah, jadi berikut adalah perbedaan antara masa Nabi Muhammad dan masa Khulafaur Rasyidin. Jadi pada masa Nabi Muhammad di sini Nabi membangun masyarakat Madinah berdasarkan piagam Madinah, menekankan persatuan lintas suku, keadilan, toleransi dan perlindungan hak tiap golongan, baik dari muslim dan non-muslim. Yang kedua yaitu konsep musyawarah dan pemilihan pemimpin secara demokratis mulai diterapkan. Hukum ditegakkan adil tanpa pandang bulu, seperti hukum potong tangan pada kasus pencurian bahkan jika pelakunya orang terpandang. Yang ketiga yaitu solidaritas sosial diperkuat dengan zakat, infak, sedekah, hak tetangga serta larangan diskriminasi. Kemudian pengaruh pada masa Khulafaur Rasyidin. Kepemimpinan berganti tanpa warisan, tapi melalui musyawarah, baik dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, yang mana menunjukkan nilai amanah, keadilan, serta siap dikritik. Contohnya seperti Umar yang sering inspeksi malam hari memastikan rakyatnya sejahtera. Pengaruh yang selanjutnya yaitu pemerintah tetap menetapkan musyawarah, pengawasan terhadap pejabat, pemerataan ekonomi, dan perlakuan adil terhadap non-muslim atau ahlud dhimmah. Kemudian isu sosial terus dibenahi seperti saat Umar menampung keluhan perempuan dan mengakui hak mereka. Serta tata cara pemerintah dipantau dekat seperti penunjukan gubernur diseleksi ketat agar tidak mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan atau nepotisme. Yang terakhir di sini yaitu mekanisme zakat, baitul mal atau bendahara negara dan sistem administrasi sosial modern mulai diterapkan di provinsi kekhalifahan. Nah, adapun nilai yang relevan pada masa kini yaitu prinsip demokrasi atau musyawarah dan keadilan sosial atau perlakuan adil lintas kelompok serta perlindungan minoritas dan transparansi kekuasaan sudah ada sejak awal Islam yang konsepnya sangat signifikan untuk masyarakat modern. Kemudian integrasi hukum agama dan sosial, pemberdayaan ekonomi lewat zakat serta pelayanan publik jadi model bagi sistem sosial politik zaman sekarang. Kemudian soal yang nomor 5 di sini yaitu banyak kelompok Islam yang muncul dengan berbagai penafsiran terhadap ajaran Islam. Analisis bagaimana prinsip tasamuh atau toleransi dalam Islam dapat menjadi solusi atas perbedaan madhab atau paham keislaman saat ini. Jadi tasamuh di sini yaitu bersikap lapang dada, saling menghargai dan tidak memaksakan pendapat agama atau tafsir tertentu pada orang lain. Adapun penerapannya dalam perbedaan madhab yaitu ulama besar seperti Imam Syafi'i atau Imam Hambali sering berdialog dengan tetap saling menghormati walau berbeda pendapat. Kemudian dalam praktik fikih, Muslim bisa memilih pendapat madhab yang sesuai dengan kondisi tanpa mencela madhab lain. Misal ada perbedaan cara sholat antara NU dan Muhammadiyah, akan tetapi kedua golongan ini tetap saling menghormati. Yang ketiga, forum diskusi atau
musyawarah lintas ormas atau madhab di Indonesia adalah contohnya tasamuh dalam kehidupan modern. Adapun manfaat dari sikap tasamuh yaitu potensi konflik bisa ditekan dan persatuan umum tetap terjaga meski tafsir atau madhab berbeda. Jadi tasamuh itu bukan sekedar sikap pasif, tapi aktif membangun dialog, menghindari fanatisme, dan membiarkan ada berbeda pendapat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.